Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap relax dan santuy. Berlatar belakang tahun 1905 di sebuah barak tentara Inggris yang terletak di Irlandia, seorang mayor bernama Percy Fawcett akan mengikuti lomba perburuan rusa dalam rangka menyambut tamu bangsawan Austria. Sebagai seorang penunggang kuda dan penembak jitu yang terampil, dengan cepat dia bisa melumpuhkan rusa tersebut. Excellent shot, sir. Someday you and I will go hunting together. Di malam harinya pada saat pesta, rusa hasil buruannya dipamerkan. Namun Percy justru tidak diundang makan malam bersama para bangsawan. Alasannya karena orang tuanya dikenal punya reputasi buruk di militer. Unfortunate in his choice of ancestors. Maret tahun 1906, Mayor Percy diminta datang ke kantor Royal Geographical Society atau RGS yang ketika itu pemerintahan Brazil dan Bolivia sedang bersitegang mengenai batas wilayah mereka. Sedangkan RGS dari pihak Inggris menjadi penengah di antara kedua negara tersebut dan mengutus Percy yang sudah terbiasa mengeksplor tempat baru untuk turun ke hutan belantara Amazon untuk membuat peta daerah tersebut. Hal ini berkaitan dengan jatah wilayah perkebunan karet yang banyak menghuni hutan Amazon dan belum terdata ke dalam peta. Keuntungan yang akan Percy dapatkan dari eksplorasi ini yaitu reputasi yang tinggi sehingga dia bisa memulihkan kembali nama baik keluarganya. This is exploration in the jungle. Even reclaim your family name. Man's love of drink and gaming. Sebulan kemudian, pada April 1906, Percy berangkat dengan sebuah kapal laut menuju Bolivia yang nantinya dia akan bertemu dengan pasukan Inggris yang ditugaskan di pos perbatasan. Di dalam kapal laut, dia bertemu dengan seorang kopral pasukan militer bernama Henry Costin. Dia nekat berlayar karena melihat iklan surat kabar yang dipasang oleh Percy tentang mencari seorang explorer yang mengerti dan tahu seluk-beluk hutan Amazon. Dia sengaja tidak menemui Percy sampai hari ke-7 untuk meyakinkan apakah Percy punya kapabilitas bertahan di hutan, karena dia meyakini hutan Amazon sangat berbahaya dan hanya orang tertentu yang dapat bertahan di sana. Fazienda Jacobina, which does not appear to be on this. It'll be a long way until we reach Amazonia. Something lost behind the ranges. Singkat cerita, sampailah mereka di hutan dan memulai pekerjaan mapping. Sangat terasa suasana hutan belantara yang belum pernah terjamah manusia modern kala itu. 29 degrees. Di malam harinya sampailah mereka di sebuah tempat bernama Fazenda Jacobina. Seorang pengusaha perkebunan karet asal Portugis bernama Baron de Gondoris pemilik tempat tersebut. Di sana juga Percy bertemu dengan pasukan perbatasan bernama Corporal Manley. Lalu Manley menyampaikan pesan dari Komisi Perbatasan bahwa situasi di lapangan sangat berbahaya dan menyarankan agar dirinya membatalkan ekspedisi dan kembali ke Inggris. Namun Percy tidak mungkin kembali ke Inggris dan berkata, "Terjadi bos, hal yang tidak mungkin," dan dia akan tetap melanjutkan sesuai rencana. It's become far too dangerous, sir. Informing them that we will not stand down. Well, I had an Indian guy. Setelah itu, dia menemui sang tuan tanah bernama Baron. Nah, ini orangnya, untuk meminta dukungan orang-orangnya. Sebelumnya, Baron mengingatkan bahwa banyak orang yang telah mencoba menyusuri sungai Amazon dan tidak pernah kembali lagi. Hal itu tidak membuat Percy merasa takut. Kemudian, Baron akan membantu asalkan Percy bisa menjaga perdamaian dengan penduduk perbatasan. You come here to make maps. Peace means my business will flourish because you will make sure that nothing will change.
Keesokan harinya, setelah semua perlengkapan sudah siap, rombongan ekspedisi pun berangkat menggunakan perahu rakit. Mereka juga ditemani oleh seorang budak Indian bernama Tajui yang akan memandu perjalanan. Para rombongan akan menghabiskan waktu berminggu-minggu menyusuri sungai Amazon. Singkat cerita, mereka mencoba menangkap ikan untuk jadi santapan. Tapi anehnya sepanjang perjalanan mereka tak pernah menangkap satu ikan pun. Tidak berselang lama mereka menemukan sebuah perahu bertuliskan Hamburg dan diyakini itu milik orang Jerman. Lalu kemudian... Are you German? Someone aboard. Where's Vorsicht? Vorsicht! Di sebuah perairan dangkal, mereka menepikan raket serta berencana untuk beristirahat dan bermalam di sana. Tajui mengatakan bahwa perjalanan masih akan menghabiskan waktu berminggu-minggu lagi. Setelah itu, mereka akan menemukan sebuah tempat yang dipenuhi dengan emas, dan selama ini orang kulit putih belum ada yang mencapai lokasi tersebut. Bagi orang Indian, lokasi itu adalah kebebasan. Namun bagi pendatang, tempat itu merupakan perangkap dan tidak ada yang bisa keluar dari sana. Mendengar ucapan itu, Percy menganggap Tajui sudah gila. Lo siento, inglés, pero tú nunca tendrás escape. Seré libre. Di malam harinya, semua kru nampak kelelahan dan semua tepar kecuali Percy dan Costin. Dia mulai menyesalkan ekspedisi ini, melakukan perjalanan di hutan belantara jauh dari keluarga hingga bayang-bayang anaknya kerap muncul dalam mimpinya. Beberapa minggu berlalu, keadaan rombongan kini sudah sangat memprihatinkan. Terlihat Manley dan Costin sudah sangat kurus dan lemas serta sisa bekal mereka pun sudah habis. Keadaan tersebut membuat mereka mudah bertengkar. Saat itu juga Tajui si Indian melihat bahwa mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Nane! Uwa! No one's ever been here before, Chief! The first! Masuk sedikit ke dalam hutan, mereka melihat seekor babi hutan dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan makanan. Tanpa membuang waktu, Percy langsung menembak si babi tersebut. Kini harapan hidup kembali terbuka. Percy kemudian berjalan mengelilingi hutan. Tidak jauh dari sana, dirinya menemukan sebuah pecahan pot yang dihiasi emas. Kini Percy menyadari Tajui sudah hilang serta ucapannya beberapa minggu lalu betul-betul nyata. Tidak lama kemudian, The exit from hell is always difficult, Mr. Costin. We will get back. singkat cerita, Percy kembali pulang ke Inggris. Di sana dirinya sudah disambut oleh warga Inggris karena keberhasilan ekspedisinya. Terlihat juga istri dan anak-anaknya di antara kerumunan warga. Mr. Explorer! Thank you, sir. Come, give me a hug. Thank you all. Di malam harinya, Percy diajak ketua RGS untuk makan malam di rumah seorang ahli biologi dan juga explorer bernama James Murray. Di hadapan orang-orang penting itu, Percy mengungkapkan tentang penemuannya di hutan Amazon dan menyebutkan kemungkinan adanya sebuah peradaban yang luhur dan tersembunyi di balik lebatnya hutan liar tersebut. Beberapa hari kemudian, di depan anggota RGS, Percy memaparkan hasil temuannya tersebut. Awalnya orang-orang di sana menganggap tempat itu hanya mitos, namun Percy memperkuat argumennya dengan data catatan kuno yang ditemukan oleh istrinya di perguruan tinggi Trinity di Dublin. Catatan tersebut adalah peninggalan prajurit Portugis pada tahun 1753. Dia menyebutkan pernah melihat reruntuhan kuno yang dipenuhi lapisan emas, jalanan, kuil, serta simbol kuno. Percy menamai kota tersebut dengan nama Zeb. Kemudian Murray mengajak Percy untuk kembali ke sana. Mr. Fawcett! I say we go to glory! As I accept that challenge, and we shall find the glory! Mei 1912.
Mereka kembali ke hutan Amazon. Percy bersama Costin, Manley, dan Murray memulai petualangannya. Terlihat di antara mereka berempat, Murray paling kepayahan dan sering berhenti, mengakibatkan perjalanan mereka mundur dari rencana. It's just a little heavy, James. You don't want to be ill-equipped for the journey ahead. But you must keep one spare set of clothing. You'll pull his weight soon enough. Don't worry. Singkat cerita, mereka sampai di bantaran sungai. Sebuah perahu sudah disiapkan untuk mereka. Di sela perjalanan, Manley memperlihatkan sebuah potongan berita dari desa terakhir tentang penemuan Machu Picchu, sebuah kuil suku Inca. Hal itu membuat Percy semakin yakin bahwa ada artefak-artefak kuno lainnya. Namun tiba-tiba... Everyone out of the boat! My lads. Amigos. Di tengah perkampungan suku Indian, mereka menemukan ternyata suku tersebut adalah kanibal. Murray merasa syok dan mengajak teman-temannya untuk pergi dari sana. Namun Percy bersama Costin dan Manley menerima undangan si kepala suku untuk bersilaturahmi ke dalam kampung. Ketika Percy bertanya tentang sebuah reruntuhan kota tua, si ketua suku tidak mengetahui persis lokasi tersebut. Setelah berbincang, mereka disuguhkan makanan berupa ikan yang mereka tangkap dari sungai, yang sebelumnya mereka mengira akan disuguhkan sate daging manusia. Percy juga melihat bahwa suku tersebut bisa mengolah hutan dengan sangat rapi. I know less than others. It's mathematical in its precision. Setelah kejadian itu, mereka menemukan Murray sudah tergeletak di dalam hutan dengan luka yang semakin parah serta terlihat demam. Murray meminta teman-temannya untuk kembali melonggarkan waktu karena dirinya butuh istirahat. Ternyata dia juga menghabiskan jatah makanan tim yang lain. Namun Percy menolak mengorbankan waktu. Bagaimanapun keadaannya, Murray harus tetap jalan dan mendapatkan pengobatan selama perjalanan. Di suatu keadaan, mereka dihantam oleh arus sungai yang deras. Anggota yang lain meminta Murray untuk duduk agar perahu bisa seimbang. Tetapi Murray tidak mau ngadenge hingga dia pun jatuh ke dalam sungai bersama peti berisi bekal makanan mereka. You're tipping the raft! We're losing supplies! Help me get to shore! There was no chance of that! I just want to be dead. Setelah menepi, mereka memutuskan untuk istirahat dan bermalam di sana. Saat itu Murray kembali berkata agar perjalanan bisa slow sedikit untuk mempertimbangkan dirinya yang sedang terluka. Namun Percy tetap bersikukuh dengan jadwalnya dan tidak ada alasan bagi seorang pun dari mereka untuk berhenti ataupun capek karena harus tetap ada target waktu yang ditentukan. Di malam harinya, Murray nampak meracau karena demam yang tinggi. Mereka bertiga pun berdiskusi untuk mengirim Murray kembali pulang dengan mengorbankan satu-satunya kuda yang mereka miliki, sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan. Di suatu tempat di antara celah bebatuan, Percy melihat daratan tengkorak manusia pertanda adanya sebuah peradaban. Saat itu, Costin menghampiri Percy dan memberitahukan sisa bekal makanan mereka telah ditaburi minyak oleh siapa lagi, kalau bukan ulah si Murray. Mau tidak mau, mereka harus kembali mundur. Tanpa perbekalan, hal itu akan menjadi resiko besar apalagi perjalanan masih jauh. Setibanya di Inggris, Percy disambut oleh istri dan anak-anaknya yang kini sudah beranjak besar. Setelah itu, rapat pleno di markas RGS dilakukan untuk mengevaluasi ekspedisi sebelumnya. Murray yang saat itu tiba di London mengadu kepada mahkamah kehormatan bahwa Percy meninggalkannya sendirian di dalam hutan. Untuk mencabut laporan tersebut, Murray meminta Percy untuk meminta maaf di depan para petinggi RGS atas tindakannya. Namun Percy menolak dan lebih memilih meminta maaf kepada teman-temannya karena mengizinkan Murray ikut dalam ekspedisi yang dimana sangat mengganggu mereka dan menyebabkan gagalnya perjuangan mereka. Setelah itu, Percy menyatakan keluar dari organisasi RGS. The
The last time I saw you, I was put... You saved my life. I'm sorry I ever considered Mr. Murray worthy. I hereby resign from this institution. This is outrageous. Please, you must reconsider. Saat itu bersamaan dengan dimulainya Perang Dunia Pertama, sehingga para anggota militer pun harus pergi melaksanakan tugas negara ke medan perang. Percy, Costin, dan Manley berada dalam batalion yang sama. Namun pada perang tersebut mereka harus mengalami kekalahan dan Manley harus gugur. Sementara Costin berhasil selamat. Di sisi lain, Percy pun selamat, namun dia mengalami kebutaan setelah terkena gas beracun. Setibanya di rumah sakit, dokter meyakinkan bahwa kebutaan tersebut hanya bersifat sementara. I'm sorry. Pada tahun 1923, Percy kedatangan media dari Amerika yang ingin menginterview dirinya mengenai eksplorasinya, dan CEO mereka tertarik dengan ekspedisi tersebut, serta menanyakan apakah Percy akan melanjutkan ekspedisi tersebut. Percy menjawab kini dirinya sudah pensiun, dan hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di tempat lain, si anak sulung sering latihan berburu karena sangat ingin memiliki skill seperti ayahnya. Di suatu tempat, Percy memberikan kalung hadiah dari Indian kepada si anak sulung bernama Jack. Dia kemudian terinspirasi untuk mengajak ayahnya kembali ke Amazon melanjutkan ekspedisinya. That is why we should go back. Father, you and I, we both know it. You easily outmatch my strengths. You would have to consult a higher authority. Setelah mendapatkan izin dari Ibu Lurah, singkat cerita mereka pun bersiap untuk melanjutkan kembali ekspedisinya. Percy sempat kembali mengajak Costin, namun Costin menolak pergi dengan alasan sudah berkeluarga. Kabar itu pun sampai kepada organisasi RGS. Pihak organisasi merasa harus ikut berkontribusi sebagai support kepada anak bangsa. Percy pun dilepas dalam sebuah seremoni di markas besar mereka. Sebelum berangkat, Percy sempat bicara kepada ketua RGS dengan nada bercanda. Apabila dirinya menemukan Z dan memutuskan untuk tinggal di sana, dia akan mengirimkan kompas miliknya sebagai bukti. Just in case I decide not to come back. The society's highest honor. Singkat cerita, berangkatlah ayah dan anak ini menjalani petualangan tersebut. Mereka mengambil jalur Bolivia seperti yang pertama dulu Percy lakukan. Sesampainya di sana, mereka hendak mengunjungi pos perkebunan karet milik Baron. Namun ternyata lokasi tersebut sudah terbengkalai. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Di suatu lokasi, mereka berpapasan dengan sebuah suku Indian. Percy merasa santai karena ia tahu cara memberikan sapaan kepada mereka. Namun tiba-tiba suku Indian lain membawa Percy dan Jack ke hadapan ketua suku dengan dikelilingi anggota suku Indian yang lainnya. Kepala suku Indian ini menganalisa bahwa roh kedua orang itu bukan bagian jiwa orang Kristen, tapi juga bukan bagian dari jiwa suku orang Amazon. Oleh karena itu mereka hendak mencarikan tempat bagi roh keduanya. Kemudian diadakanlah sebuah ritual yang dimana ayah dan anak ini diberi minuman yang membuat jiwa mereka melayang. Beberapa tahun kemudian istri Percy menemui ketua RGS. Dia menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu dia kedatangan orang dari Brazil. Orang itu bersaksi bahwa dia melihat Percy dan Jack hidup bersama dengan para orang Indian dan mengklaim bahwa mereka telah menemukan Z. Ketua RGS yang merasa prihatin cuma tersenyum melihat wanita ini berhalusinasi dan mencoba menghiburnya agar mulai merelakan mereka karena berbagai usaha sudah mereka coba untuk
untuk menemukan kedua penjelajah itu. Kemudian Percy menyodorkan sebuah barang yang dititipkan kepada orang Brazil tersebut. Lalu dia mengeluarkan kompas serta memberikan kepada ketua RGS. Beberapa kali percobaan memang sempat dilakukan lagi untuk mencari mereka. Namun pada akhirnya mereka tidak pernah ditemukan sampai sang istri mencapai akhir hayatnya pada tahun 1954. Penemuan Percy ini memang terus menjadi misteri selama beberapa puluh tahun berikutnya. Sampai kemudian pada awal abad ke-21 para arkeolog menemukan jalan kuno, jembatan, dan pemukiman masyarakat di sepanjang hutan Amazon. Lokasinya sama persis dengan koordinat lokasi jet yang dikemukakan oleh Percy, dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita film terbaru lainnya. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.